Banyak orang berkata, oh enak kerjanya cuma seminggu sekali. Oh tidak semudah itu Ferguson. Semua kita akan mengalami sebuah keadaan-keadaan sukar. Bahkan di Mazmur tadi berkata, meskipun engkau telah membuat aku melihat kesesakan. Hari ini ada dari saudara yang kesesakan. Ada dari saudara yang sedang alami kesukaran. Tapi kabar baiknya yaitu adalah walaupun kita jatuh, kita tidak pernah dibiarkan tergeletak sendiri. Karena tangan Tuhan selalu mampu untuk menopang dan menolong setiap kita. Percaya katakan amin. Percaya katakan amin. Dan yang menarik adalah every conqueror gets victory after the battle. Setiap pemenang baru mendapatkan kemenangan setelah mendapatkan battle. Mendapatkan perjuangan, peperangan, keadaan sukar. Setiap pemenang mendapatkan kemenangan setelah peperangan. Tapi yang lebih dahsyat dari itu, dalam Kristus hari ini saudara dan saya sudah menjadi pribadi yang menang. Walaupun kita belum berperang. Waktu kita menjadi anak Tuhan, setiap kita punya gifts, punya karunia, punya talenta yang Yesus beri dalam setiap hidup kita. Yesus memberi otoritas dan kuasa dalam setiap hidup kita. Ibaratnya seperti Pak Polisi. Ada yang dari saudara sudah nyetir tapi belum punya SIM? Lambaikan tangan. Ayo ngaku. Karena saya juga dulu melakukannya. Seperti Pak Polisi. Kenapa saya cerita seperti Pak Polisi? Kita pernah tahu nggak apa yang polisi lakukan? Pak Polisi ini, dia nggak pandang bulu. Walaupun ada truk besar, gandeng gitu kan, di depannya. Kalau melanggar, dia berani berdiri di tengah-tengah jalan untuk nyetop truk gandeng itu. Walaupun dia nggak pakai mobil patroli, nggak pakai orang-orang yang lain di belakangnya. Ada truk besar pun dia berani untuk nyetop. Maknanya apa? Truk aja gak ada gandengannya, masa kamu tidak? Kalian hari ini diam sekali sih. Hah? Woi, ayo bangun woi. Maknanya adalah Pak Polisi ini punya otoritas. Seberapa besar truk itu, polisi punya kuasa, polisi punya otoritas. Dia nggak segan untuk berdiri di depan truk yang sedang melaju. Kemarin ada video di sosial media, orang mau nyetop truk akhirnya kelindes beneran. Kenapa? Karena nggak ada otoritas. Lain dengan orang yang pakai baju coklat. Satpam sekarang juga pakai baju coklat kayaknya. Tapi beda dengan polisi yang nyetop. Polisi nyetop, dia akan berhenti. Bahkan tanpa lakukan gerakan apapun. Kenapa? Karena lihat seragam. Karena lihat badge. Ada tanda pengenal. Dan tanda itu memberi polisi ini otoritas. Bukan hanya sebagai otoritas. Tetapi polisi juga diperlengkapi sebuah senjata. Katakan aku punya senjata 1, 2, 3. Aku punya senjata. Jaga-jaga kalau pasanganmu mau direbut oleh orang lain. Hari ini kok garing sekali aku ya. Anyway, kalian gak merespon ya sudah, kita stop saja. Kegaringan ini. Aku ini juga belum makan, tetapi kalian kayaknya lebih lapar daripada saya gitu kan. Anyways, punya otoritas untuk nyetop kriminal, untuk nyetop masalah, untuk nyetop keadaan buruk. Saya sendiri dulu waktu masih sekolah, seperti yang tadi saya katakan di awal, nyetir tanpa punya SIM yang beneran. Karena dulu SIM-nya itu harus pakai SIM internasional. Dan saya cuma punya SIM Indonesia. Puji Tuhannya kok di SIM-nya Indonesia itu ada tulisan driving license. Jadi waktu saya ketangkep, saya tunjukkan itu, orangnya bingung. Ini kartu apa? Dengan kartu mainan atau apa? Gitu kan. Harusnya ada diterjemahkan ke bahasa Inggris lengkap dan detail. Gitu. Tapi saya nggak punya. Saya cuma punya tulisan driving license. Bawahnya nama saya begitu. Saya paling sebel kalau di belakangku itu yang nyetir adalah polisi. Kenapa? Karena polisi sewaktu-waktu seenak jidatnya dia bisa bunyikan sirennya. Tuit. Udah di stop. Kalau sampai melanggar dendanya pada waktu itu
hampir seperempat uang sakuku dalam bulan itu. Jadi bisa bayangkan dendanya sebegitu besar. Jadi waktu di belakang ada polisi, hati ini jedut. Wah, ini kalau kena denda ini nggak bercanda ini dia. Dendanya nggak main-main ini, ya. Dan itu menjadi perasaan yang paling tidak enak. Kenapa? Karena saya pada waktu itu sedang melakukan sesuatu yang tidak baik. Dan hari ini yang mau tak sampaikan begini. Kriminal pun juga akan takut dengan polisi. Kenapa? Karena polisi itu punya otoritas. Katakan otoritas. 1, 2, 3. Karena punya otoritas. Dan hari ini waktu kalian tahu bahwa hidup kalian diberi kuasa dan otoritas sama Tuhan. Coba tebak apa yang terjadi. Iblis itu juga khawatir. Iblis itu juga cemas. Kenapa? Karena lebih besar kuasa yang ada dalam dirimu daripada kuasa apapun yang ada di muka bumi ini. Iblis pun itu juga panik. Iblis ini kriminal. Dan saudara ini seperti polisi. Gak takut apa-apa. Seandainya terjadi apa-apa, maka yang terjadi polisi bisa minta bala bantuan. Satu headquarter itu bisa dorong semua, nolong polisi yang tadi sedang alami bahaya. Dan hari ini guess what? Kalian semua adalah duta-duta Kristus. Ada surga yang berani backup saudara. Ada kuasa Tuhan yang berani setia bagi setiap saudara. Waktu kalian jatuh, percaya ada tangan Tuhan yang kuat selalu menopang kita. Yang percaya kita tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Amin, amin, amin. Bicara tentang backingan. Dulu waktu saya sekolah, hampir jarang ada orang yang berani bully saya. Karena saya punya backingan, yaitu satpamnya gereja. Ya, jadi ada teman yang nakal, hati-hati kamu, tak panggilkan satpamnya gereja. Karena saya dulu tinggalnya di belakang gereja. Jadi ya begitulah. Salah satu keuntungan jadi pastor's kid, anak pastor. Ya. Kenapa? Gak ada yang berani, karena saya punya backingan. Kabar baiknya hari ini, setiap saudara, setiap kalian yang hadir pada malam hari ini, ketahui engkau punya backingan Bapa Yahweh yang ada di surga. Dan dia tidak segan-segan menyertai saudara dengan luar biasa. Percaya katakan amin. Percaya katakan amin. Hari ini, percaya seburuk apapun keadaanmu, ada Tuhan yang selalu membelamu. Yang selalu mampu untuk mengubahkan setiap keadaan burukmu menjadi mujizat yang terbaik. Yang percaya katakan amin. Percaya katakan amin. Percaya kita tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Menjadi merdeka karena kita bertanding bukan untuk mendapatkan kemenangan. Tetapi kita bertanding dari kemenangan kepada kemenangan yang Yesus sudah sediakan. Kalian berkata, Pastor aku masih punya kelemahan. Pastor aku masih punya kesalahan, kekurangan. Tapi hari ini ketahui, kalian semua punya spiritual armor. Punya sebuah perlindungan secara roh. Alasan kenapa ada spiritual armor ini bukan untuk mendapatkan kemenangan. Kenapa Tuhan memberikan perlindungan dalam hidup kita? Adalah untuk kita ini bisa berdiri dengan gagah dan berani. Bahasa asli daripada serangan yaitu adalah skandolon. Yaitu adalah perangkap untuk hewan. Di rumah ada tikus, kalau saudara mau nangkap tikus pakai perangkap, dia nggak akan menyergap, tapi begitu tikus itu akan megang perangkap, dia langsung terjebak. Dan hari-hari ini, iblis juga sedang melakukan tipuan-tipuan dalam hidup anak-anak Tuhan. Iblis gak bisa menyerang kita karena kita telah dibasuh oleh darah Yesus. Waktu kita jalan dalam Roh Kudus, melayani Tuhan, jadi musuh menggunakan metode lain. Perlahan tapi pasti. Maka Bible berkata, setia dalam perkara kecil. Karena ternyata musuh juga menggunakan perkara-perkara kecil untuk menghancurkan hidup kalian. Hidup kita terlalu besar untuk dihancurkan dengan sekali tembak. Maka dari itu iblis menggunakan amarah, iblis menggunakan kecewa.
Iblis menggunakan kepahitan, membuat kita merasa bahwa semua orang itu jahat. Udah gak perlu lagi orang-orang di sekitar kita. Kita mulai mengurung diri, menjadi pribadi yang sendiri. Dan ternyata itu adalah perangkap. Dan ketika kita nggak mau melepaskan sakit hati, luka yang ada dalam hidup kita, maka kita akan menjadi seperti monyet yang tadi terbelenggu. Pertanyaannya hari ini, apakah kalian terjebak dalam perangkap tidak memaafkan? Tidak memaafkan itu membuat hidup kita tersiksa. Kita nggak bisa tidur, pikiran terus, bahasa Jermannya itu mangkel terus. Penganiayaan iblis yang menyiksa ketika kita tidak memaafkan. Hari-hari ini, kepahitan itu membuat kita terperangkap. Maka dari itu, breakthrough. Harus ada yang di break saat ini. Entah apapun yang kalian alami masa-masa kemarin. Berapa waktu lalu saya bikin konten pindah gereja. Itu yang komentar ramenya bukan main. Kenapa? Karena ternyata banyak orang yang kepahitan dengan gereja. Adakah kalian hari ini dikecewakan oleh gereja? Sakit hati dengan pelayanan. Tapi Bible berkata, breakthrough. Harus dipatahkan dulu apa yang selama ini menjerat. Apa yang selama ini membelenggu kalian. Efesus 4 ayat 31 berkata begini. Buanglah segala kepahitan, amarah, murka, keributan, umpatan, dan segala kejahatan dari antara kamu. Yang kedua, hendaklah kamu ramah seorang terhadap lain, lembut hati dan saling mengampuni, sebagaimana Elohim dalam Kristus juga telah mengampuni kamu. Perhatikan, kita akan terus dalam luka sampai kita akhirnya berkata, aku mau memaafkan. Kalian pernah jatuh dan punya scab, borok? Borok itu gak akan pernah bisa hilang kalau terus digarui. Bahkan saya pernah satu bagian di kaki jatuh dari sepeda sampai sekarang bekasnya masih ada. Karena sembuh sedikit saya kopek lagi. Terus lukanya bukan semakin sembuh tapi semakin dalam. Sampai detik ini bekasnya masih ada. Padahal luka dari sebuah luka yang sederhana. Apa kabar dengan hati kita? Belenggu itu akan berhenti waktu kita mau berkata memaafkan. Mungkin kalian berkata, kok ngimut? Kok enak tak maafkan begitu saja? Dia sudah mengecewakan, dia sudah melukai sedemikian rupa. Saya mau berkata begini. Mengampuni tidak pernah merubah masa lalu, tetapi mengampuni memperbesar masa depan. Saya ulang lagi. Mengampuni tidak pernah merubah masa lalu, tetapi mengampuni itu memperbesar masa depan. Waktu kalian mengampuni, perangkap itu sedang kalian buka. Waktu kalian mengampuni, pintu penjara itu sedang kalian buka. Waktu kalian mengampuni, di situ baru sadar, ternyata aku yang selama ini ada dalam penjara. Saya pernah punya cerita. Ada seorang yang ahli dalam membuka lock pintu penjara. Dicoba di seluruh pintu penjara dia selalu bisa kabur. Sampai satu titik di mana akhirnya dia diberi challenge, sebuah tantangan. Kamu bisa buka pintu penjara ini, kamu adalah orang yang paling hebat seluruh dunia. Oke, saya ikut. Begitu dia masuk ke dalam penjara, ternyata pintu penjaranya nggak pernah dikunci. Ketika dia dikatakan, sudah kamu bisa buka pintu penjara ini, sebetulnya cuma didorong. Tapi akhirnya dia kulik-kulik pintunya sehingga dia terkunci sendiri di dalamnya. Dan dia nggak pernah bisa keluar dari pintu penjara itu. Kenapa saya cerita ini kepada kalian? Karena ternyata kadang-kadang kita bisa memasukkan diri kita kepada perangkap sendiri. Mengampuni adalah sebuah keputusan yang secara sadar kita ambil. Saya mau berkata, rubah kecewamu dengan mengucapkan berkat atas mereka. Luka akan terus timbul dan timbul. Ingat, kita berjuang dari posisi menang, bukan dari posisi kalah.
Yohanes 16 ayat 33 berkata begini. Semua ini telah kukatakan kepadamu supaya di dalam aku kamu beroleh damai sejahtera di dalam dunia ini. Kamu mengalami penderitaan tapi teguhkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Saudara tahu Yesus sudah datang untuk mengampuni dosa-dosa kita, segala kesalahan kita. Pertanyaan saya hari ini, maukah kalian break through? Break your pain, break your anger, break your hurt, and get through with it. Hancurkan sakitmu, amarahmu, kecewamu, dan through, lalui itu bersama dengan Yesus Kristus. Karena saya percaya, gak ada satupun dari kita yang luput dari kecewa. Tapi pertanyaannya, maukah kita break, melampaui segala keadaan yang kita alami hari-hari ini? Kalimat berkata begini, if you let God turn your wounds into scars, He will turn your scars into testimonies. Kalau kalian izinkan Tuhan membalut lukamu, Dia akan merubah luka itu menjadi sebuah kesaksian. Apa yang orang rencanakan buruk, Tuhan bisa ubahkan menjadi kebaikan. Dan ketahui, even Jesus had scars. Walaupun Yesus levelnya Tuhan pun juga alami luka, alami kecewa. Dan hari ini saya percaya, siapapun kita, Tuhan mau memberikan kita kemerdekaan. Jangan lagi mau terbelenggu dengan amarah, kepahitan, sakit hati, kecewa. Tapi biarlah kalian menjadi pribadi-pribadi yang diubahkan, diperbaharui, pribadi yang terima anugerah Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya, kita tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Saya undang worshiper untuk maju ke depan. Satu ayat terakhir di Yesaya 40 ayat 29 berkata begini. Dia memberi kekuatan kepada yang lemah. Dia menambahkan kekuatan kepada yang tidak berdaya. Bahkan orang-orang muda menjadi lesu dan lelah. Dan teruna-teruna jatuh tersandung. Ayat ini berkata bahkan teruna-teruna muda, artinya kalian. Gak tahu berapa waktu lalu ada berita di TikTok anak muda dibully sedemikian rupa sampai bunuh diri. And it happens di tengah-tengah kita. Beberapa waktu lalu saya khotbah di sini acara UB Universitas Brawijaya. Salah satu guru berkata ada salah satu anak di Malang lompat dari jembatan bunuh diri. Padahal masih muda, punya potensi, punya talenta. Hari-hari ini banyak yang sedang terperangkap dalam kecewaan. Saya sendiri pun pernah kecewa. Dulu punya teman baik, soulmate, mobil tak suruh pakai, tinggal di rumah saya, pakai barang bebas, ambil apapun yang dia mau, bahkan dia ini seperti lebih dekat daripada kakak saya sendiri. Tapi di sana dia kecewakan. Dia pakai mobil, dirusakkan, biayanya sedemikian mahal, tak mau ganti, bahkan gak mau tanggung jawab, pura-pura gak tahu. Kemudian dia hilang begitu saja, bawa hal-hal yang buat saya luka, buat saya sakit. Dan sejak saat itu, terjadi adalah saya nggak pernah mau punya teman lagi. Nggak pernah mau punya teman. Bahkan saya tidak akan pernah pada waktu itu mengizinkan orang kenal saya secara dekat. Hanya karena dikecewakan. Kalian tahu apa yang terjadi? Wah, itu kalimat-kalimat yang buruk-buruk dengan mudah masuk ke pikiran saya. Kenapa? Karena nggak ada yang menguatkan. Nggak ada yang kasih tahu. Nggak ada yang kasih semangat. Karena saya nggak pernah mengizinkan orang untuk masuk dalam hidup saya. Dan sana saya terperangkap. Jerumuslah kepada hal-hal yang nggak seharusnya terjadi dalam hidup. Apa saya cerita ini? Karena ketahui bahwa hari-hari ini iblis itu sedang mencoba untuk menghancurkan hidup anak-anak muda. Dan jangan sampai kalian menjadi korban. Ketahui bahwa kalian adalah pribadi yang lebih daripada pemenang.
Tuhan sudah menyatakan kasih-Nya. Mati di atas kayu salib untuk menebus dosa dan pelanggaran kita. Dan jangan biarkan kecewa, amarah, sakit membuat kita menjadi pribadi yang terperangkap. Berapa banyak kalian mau pulang dari tempat ini berkata, I am free. Kita sudah dimerdekakan, bebas. Dengan cara apa? Mulai memaafkan. Entah itu orang tua, entah itu orang yang dekat dengan kalian, entah itu sahabat, entah itu siapapun. Mulai dengan berkata, maafkan. Satu kalimat ini sepertinya sederhana. Ketika kalian belajar memaafkan, saya percaya masa depanmu sedang diperbesar, kapasitas hidupmu sedang diperlebar. Ada anugerah demi anugerah yang Tuhan akan sediakan sedemikian rupa terjadi dalam hidup kita. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita mau nyanyikan pujian ini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ya Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Sama-sama kita berkata, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Akibat kita yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Saat ini maukah kalian berkata, Tuhan, aku mau belajar memaafkan. Apapun yang sedang terjadi atau sudah terjadi atau akan terjadi, maukah kalian berkata, aku mau maafkan? Karena sampai detik di mana kalian akan berkata, aku mau memaafkan, maka terus kita akan terbelenggu. Kalau hari ini kalian berkata, aku gak mau maafkan sampai orang itu datang kepadaku dan minta maaf, saya mau berkata, hampir dikata itu mustahil. Jadi pilihannya hari ini antara kalian yang break your pain, hancurkan sakit, hancurkan kecewa, hancurkan pahit yang selama ini engkau miliki, and get through with it. Maka kita mau terus berada di dalam belenggu, jerat, sakit hati. Saya nggak tahu firman ini untuk siapa, tapi yang saya tahu pasti bahwa Tuhan sedang mau menjamah hati. Tuhan sedang ingin memerdekakan. Sudah terlalu lama pahit kalian pegang dalam hidup. Waktunya kalian hidup lebih daripada pemenang. Tuhan, aku berdoa saat ini untuk anak-anak-Mu yang hadir. Percaya Roh Kudus yang turun menjamah setiap mereka. Beri mereka kebesaran hati untuk berkata,
mengampuni. Apapun yang terjadi dalam kehidupan mereka, kami percaya Tuhan, mereka lebih daripada kekecewaan yang sedang mereka alami. Mereka lebih dari rasa pahit atau kecewa, sakit yang mereka sedang alami. Kami percaya Engkau Tuhan yang mampu memulihkan. Engkau Tuhan yang mampu memberikan masa depan. Engkau Tuhan yang mampu memberikan keajaiban. Saat ini juga aku perkatakan berkat atas setiap hidup mereka. Aku perkatakan anugerah, perkenanan, kemurahan Tuhan atas setiap kehidupan mereka. Tidak lagi mereka terbelenggu, tetapi saat ini juga anugerah Tuhan yang memerdekakan mereka. Tidak lagi mereka tertunduk, tetapi saat ini juga mereka boleh melepaskan pengampunan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pemulihan terjadi saat ini juga. Roh Kudus, teraikan kebenaran firman-Mu dalam setiap hati kami. Kau yang menyempurnakan saat ini akan sampai selama-lamanya. Ajar untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi kerinduan-Mu dalam hati kami. Di dalam nama Yesus Kristus, percaya diberkati Tuhan. Sama-sama kita berkata, amin, amin, amin. Nanti kalau saudara pulang, saudara mau didoakan secara personal, saya masih ada di depan. Datang ke depan, saya akan doa secara personal. Tuhan Yesus memberkati.